Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ristiana Dewi, NPM 1901011142, kelas PAIB semester 5. Baik, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS dan berikut ini video pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Jadi konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif dari setiap individu atau dari masing-masing siswanya. Berikut garis besar konsepnya, yaitu asesmen minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum yang di dalamnya terdapat hal-hal literasi dan numerik. Next, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0? Jadi keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran menjadi tujuan utama sebelum memulai setiap kegiatan. Setiap orang pasti memiliki perencanaan. Hal ini karena dengan perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang akan berjalan dengan lancar. Tanpa perencanaan, kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan dengan baik dapat berubah menjadi berantakan karena tidak ada gambaran atau konsep untuk melakukan suatu pembelajaran. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0, guru memberikan peran penting dalam pendidikan di era ini. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, kemudian menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak didiknya untuk mampu menggunakan teknologi yang ada saat ini, karena teknologi pada zaman sekarang sudah semakin berkembang. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri ini bukan hal yang sangat mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk semakin berkembang. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Pembelajaran merupakan alat yang dapat menyampaikan pesan-pesan dalam proses belajar mengajar. Dari penyampai pesan yaitu pendidik dan penerima pesan yaitu peserta didik. Ada beberapa media atau alat pendidik meliputi nasihat, teladan, larangan, perintah, ujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Dan beberapa alat pendukung atau benda-benda yang digunakan pendidik dalam melakukan proses belajar mengajar yaitu mencakup meja, kursi, papan tulis, penghapus, buku, dan sebagainya. Beberapa klaster media pembelajaran yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, media pembelajaran visual yaitu dengan melihat, dan media pembelajaran audio yaitu dengan mendengar. Next,
pertanyaan yang terakhir yaitu apa pendapat Anda, yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Menurut saya, pembelajaran di era pandemi adalah sebuah tantangan baru di dunia pendidikan ini. Selama berjalan setahun lebih pandemi COVID-19 ini, pembelajaran di sekolah menerapkan sistem pembelajaran dengan daring. Tujuannya yaitu mengevaluasi bagaimana pembelajaran secara berani dalam masa pandemi. Dan metodenya menggunakan metode observasi selama pembelajaran dan kuesioner di akhir tahun pelajaran untuk mendapatkan data dari sampel peserta didik dan wali peserta didik. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dan hasilnya, kegiatan pembelajaran tatap muka sangat dibutuhkan bagi peserta didik, guru, dan juga orang tua atau wali peserta didik. Meskipun situasi dan kondisi masih dalam masa pandemi, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tatap muka sebagai penguat hubungan guru dan peserta didik, seperti hubungan ayah dan ibu dengan anak, serta untuk mengoptimalkan proses pembelajaran menjadi sangat penting dan harus segera dilaksanakan. Sekian pemaparan jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.